Sekali lagi dari tempat ini aku sampaikan shalom, kasih karunia damai sejahtera Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada. And to everyone under the sound of my voice, kiranya kasih karunia Allah Bapa di dalam putranya dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Saudara sekalian, apa yang terjadi hari Minggu lalu with the Bondi shooting itu selalu akan membekas di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah menyangka hal itu terjadi. Nah, pada saat saya mendengar berita itu, saudara, ada satu ayat, ada satu kalimat yang sangat jelas saya dapatkan, yaitu dari Wahyu 12 ayat 12. Saya menerima pesan ini tuh, saudara, bahwa iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Ya, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi apa yang kita saksikan minggu lalu, saudara, itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang iblis sedang kerjakan hari-hari ini. Nah, tugas kita sebagai gereja Tuhan adalah kita tidak boleh lengah. Amin, saudara. Kita kadang berpikir bahwa kita hanya bisa melihat dari kejauhan, bahwa itu ada 2 penembak, kemudian mereka diradikalisasi dan sebagainya. Nah, saya bertanya-tanya waktu itu, saya diskus dengan Pak Bernard, kira-kira orang ini pada saat dia kelas 2 SD, seumuran murid saya, kira-kira anak ini seperti apa gitu ya? Apakah dia periang, apakah dia ceria, apakah dia senang ke sekolah, apakah dia bisa belajar matematika, apakah dia pintar membaca, menulis. And then at some point along the way, ada satu benih kebencian, benih kemarahan dan kepahitan yang begitu rupa yang ditaruhkan iblis di dalam kehidupannya. Sehingga sekian tahun kemudian yang kita lihat adalah apa yang dia kerjakan hari Minggu lalu. Ya, jadi itu sangat mengerikan, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa kita akan belajar bagaimana kita menyingkapkan, kita menelanjangi perbuatan si jahat. Amin, saudara. Bahwa ini bukan hanya terjadi pada segelintir orang. Saudara mungkin berpikir, oh ya, saya kan di gereja, saya tidak mungkin melakukan itu. Oh wait a second. Karena Tuhan mengingatkan kepada kita hari-hari ini bahwa ingat, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Amin, saudara. Dan sekali lagi, iblis telah turun dengan geramnya yang dahsyat kepada kita. Ya, kalau kita saksikan apa sih sebetulnya yang terjadi di Palestina, yang terjadi di Israel, ya, di jalur Gaza, yang terjadi di belahan dunia. Intinya adalah iblis itu benci kepada manusia, karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, karena kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, karena Allah itu begitu mengasihi kita. Dan pada saat kita membuka diri kita, membuka hati kita, menerima undangan keselamatan, maka kita akan diselamatkan. Posisi kita dipulihkan. Dan itu yang sangat dibenci si jahat. Dia iri hati sekali dengan posisi manusia. Karena itu yang dikerjakannya dari abad ke abad adalah menghancurkan. Bagaimana menghancurkan manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu. Dia akan hancurkan sehingga kita tidak mengerti posisi kita dan kita akan hancur. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu yang dia kerjakan. Ya, saudara. Jadi he is a destructor. Yang dia kerjakan adalah destruction. Dia membunuh, saudara. Ya, dia bukan hanya membunuh tapi dia membinasakan. Ya, dia tidak peduli kalau kalau manusia itu hanya sekedar dibom kemudian kakinya buntung, tangannya buntung gitu ya. Atau kemudian ditembak kemudian dia sakit atau mati. Dia tidak hanya peduli sampai di situ, saudara, tapi dia berusaha untuk membinasakan. Ya. Nah, tapi iblis itu pun tidak bodoh, saudara. Ya, kalau kita berpikir kita tinggal di dalam negara yang begitu indah. We live in such a blessed country. Amin, saudara. Kita ada di dalam keadaan yang aman. Bahkan siang ini kita masih bisa beribadah dalam keadaan yang aman. Tapi kita pun itu tidak lepas dari incaran dia, saudara. And then we're gonna learn about that throughout this service today. Ya. Jadi saudara, yang diincar itu bukan hanya Jewish. Memang mereka kelihatannya mengincar Israel. Karena Israel itu adalah umat pilihan Allah, benar saudara? Dan kita ini adalah Israel rohani, kita pun dipilih Allah. Ya, kita itu dicangkokkan kepada Israel sejati, ya. Jadi kita ini dicangkokkan sehingga kita ini pun menerima bagian di dalam keselamatan. Kita menerima warisan keselamatan yang disediakan Allah tadinya hanya untuk orang Israel. Jadi kalau kita lihat bagaimana pada saat Musa lahir, ya, bagaimana Firaun berusaha membunuh semua anak lelaki Israel. Ya, itu hanyalah baru satu kisah. Kemudian juga bagaimana pada saat zaman Esther, ya, bagaimana Haman itu dipakai oleh si jahat, dimulai dengan iri hati. Dia berusaha membunuh seluruh orang Yahudi.
Dan sampai berikutnya, sampai kemudian Holocaust dan sebagainya. Dan yang terakhir kita lihat bagaimana gerakan antisemitisme ini berkembang, bahkan bukan hanya di negara-negara Timur Tengah, tapi juga di seluruh belahan dunia. Ya, jadi sekali lagi saudara, benih jahat yang ditabur si jahat dalam hati manusia itu kadang-kadang tidak kelihatan. Kadang-kadang itu pertumbuhannya tidak terjadi hanya dalam semalam. Ya. Tapi pada saat itu sudah ditabur, kalau kita tidak waspada, maka seperti firman dikatakan, yes, kita datang ke gereja, kita belajar firman. Tapi di lain waktu kita juga mendengarkan berita-berita negatif. Kita mendengarkan pengajaran-pengajaran yang salah. Kita mendengarkan gosip, kita mendengarkan feedback-feedback yang negatif. Ya, itu tumbuh sebagai ilalang di dalam hati kita, saudara. Bahkan sebelum kita menyadarinya itu jadi ada ilalang dan ada juga benih firman yang ditabur Tuhan. Ya, tapi yang terjadi kemudian perumpamaan seorang penabur, ya, bagaimana benih firman itu kemudian akhirnya terhimpit mati. Ya, kenapa? Karena benih si jahatnya itu ternyata lebih banyak dan lebih kuat. Akhirnya yang seharusnya bertumbuh di dalam diri kita sebagai believers, yaitu benih-benih firman, akhirnya itu tidak tumbuh, malah itu terhimpit dan akhirnya mati. Ya, dan tanpa kita sadari, kemudian kita ini sudah menjadi kaki tangannya si jahat. Loh, kok bisa? Di Roma 6 ayat 13 dikatakan, mari baca bersama dengan saya, saudara. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Sekali lagi kita stop di sini, kita katakan bersama, senjata kelaliman. Nah, kalau kita lihat pada insiden minggu lalu ya, mereka menggunakan senapan ya. Itu iris senjata, it is a fire weapon ya. Tetapi di sini Alkitab jelas mengatakan bahwa ada senjata lain yang bahkan itu sering kita tidak waspadai, yang disebut senjata kelaliman. Dan untuk senjata kelaliman ini kita tidak perlu apply untuk license. Kita sudah memilikinya di dalam tubuh kita. So that is very very scary. Karena ternyata tubuh ini yang diberikan Tuhan untuk sebagai tempat tinggal rohnya, ya, dan tempat tinggal roh manusia yang sudah dikuduskan, ternyata bagian-bagian tubuh ini masih bisa dipakai untuk menjadi senjata kelaliman. Karena sekali lagi, kalau saudara belajar di SOM, saudara tahu bahwa keselamatan itu sudah terjadi 100% di dalam jiwamu. Amin, saudara. Ya, di jiwamu itu sekarang, bukan jiwa, di dalam rohmu. Jadi rohmu, your spirit is 100% pure, saved, sama seperti rohnya Yesus Kristus. Ya, tetapi yang harus kita kerjakan di dunia ini adalah pembaruan, ya. Jiwa kita harus diperbarui, tubuh kita ini pun nanti pada saat terakhir baru mengalami redemption, ya. Tapi jiwa kita ini pun sedang mengalami terus yang namanya pemurnian, ya, saudara. Jadi roh kita sudah sempurna, sudah selamat, tapi bagaimana dengan jiwa kita, dengan tubuh kita? Dan di Roma 6 ayat 13 ini dikatakan, janganlah engkau menyerahkan anggota tubuhmu sebagai senjata kelaliman. Nah, saudara sekarang berpikir, oh tapi saya nggak nyekek orang, saya nggak gampar orang gitu ya, nggak mukul orang. Hey, bagaimana dengan lidahmu? Hey, bagaimana dengan matamu? Hey, bagaimana dengan jari-jarimu? Pada saat engkau tanpa sadar di sosial media, engkau membantu menjadi alat si jahat, mempropagandakan pekerjaan si jahat. Ya, engkau tanpa sadar engkau share berita negatif di sini, berita negatif di sana. Ya, tanpa engkau berpikir bahwa sebetulnya engkau sedang dipakai si jahat untuk mempropagandakan, untuk mempromosikan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Ya, atau kemudian mulutmu, pada saat engkau berkata, saya kan cuma bercanda. Ntar lu nggak bisa-bisa lu atau apa gitu. Saya cuma bercanda. Hey, hati-hati saudara, ya, bahwa mulutmu itu ada kuasanya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hati-hati, mulutmu ini engkau pakai untuk memberkati. Kadang kita berpikir, enggak, saya cuma ngomong apa adanya gitu. Kadang-kadang sometimes saudara, if it doesn't bring good, probably just zip it up. Ya, bahkan murid-murid saya udah tahu, saudara. Ya, kita belajar karena ada pelajaran positive behavior for learning. Jadi kami ajarkan gitu bahwa pada saat kita bicara, we think, apakah perkataan kita ini useful? Apakah perkataan kita ini helpful? Apakah perkataan kita ini kind? Kalau tidak, if the answer is no, so better not say it. Keep it for yourself. Itu anak-anak kecil kita ajari seperti itu, saudara. Ya, bagaimana dengan kita sebagai orang dewasa, sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan? Jadi hati-hati, saudara. Ya, jadi kita jangan sampai tanpa sadar kita menjadi alat di tangan si jahat. Ya,
Contoh lagi saudara, misalnya beberapa waktu yang lalu saya lagi nyetir di jalan, saya padahal nyetir nggak kenapa-napa, tapi ada aja orang yang zzz, gitu ya, nyalip, terus tanpa saya sadar apa yang saya lakukan, tahu-tahu dia sumpah serapah gitu ya, jendelanya dibuka, kemudian teriak-teriak, kemudian nyalip sana sini, dan saya berkata, aduh Tuhan, kadang kita berpikir kok kadang ya orang jahat itu semakin banyak dan banyak dari mereka juga yang umurnya tuh panjang. Nah Tuhan ingatkan saudara, justru si jahat itu menjadi tameng di belakang mereka. Justru orang-orang ini yang tanpa sadar membiarkan emosinya dikuasai sedemikian rupa, sehingga akhirnya melampiaskan amarahnya di tengah jalan, ya, membahayakan drivers lainnya. Kalau sampai kecelakaan, ya, kan itu kan korban nyawa juga kan. Jadi itu tanpa mereka sadar. Nah begitu juga dengan kita saudara. Kadang kalau kita emosi terhadap anak kita, terhadap pasangan kita, terhadap orang tua kita emosi terhadap rekan sekerja kita. Hati-hati. Karena apa saudara? Di 1 Yohanes 3 ayat 15. Oh, this is very scary. 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, siapa itu pembunuh saudara? Baca di sini. Siapa yang dikategorikan sebagai pembunuh? Bukan hanya orang yang tangannya kotor bersimbah darah memegang senjata dan menembak orang. Tapi seorang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Oh, Alkitab jelas mengatakan seorang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Nah kok bisa? Karena sekali lagi benih, saudara katakan bersama dengan saya, benih. Pada saat Kain itu dia iri kepada Habel, ya, benih itu sudah ada di dalam dirinya dan dia tidak waspada, dia tidak segera empty, ya, dia tidak segera buang itu saudara. Tapi dia pelihara itu. Tanpa sadar. Makanya pada saat Tuhan datang kepada Kain, Tuhan tanya, di mana adikmu? Ya, dan dia bilang, mana gua tahu, gitu ya. Dan Tuhan ingatkan bahwa, bukankah mukamu akan berseri-seri kalau hatimu itu tidak menyimpan kebencian? Kalau hatimu itu bersih, mukamu itu akan berseri-seri, ya. Tapi sudah jelas mukanya itu muram. Kenapa? Karena itu terpancar dari hatimu. Makanya di Amsal dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ya, dan itu bisa kita lihat dari wajah. Dari wajah orang kita bisa lihat saudara. Ya, jadi sekali lagi, barang siapa yang membenci saudaranya, ia sudah menjadi pembunuh manusia. Nah, IFC Sydney, probably what I'm going to tell you this afternoon probably akan menjadi keras atau menjadi makanan keras for some of you. But it is my responsibility as your pastor, ya, it's my responsibility as your mother untuk memberitahu saudara, ya. Jadi kami berdoa supaya IFC Sydney engkau terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Setiap hari engkau mendengar firman, engkau mengalami pekerjaan firman, engkau mengalami pekerjaan roh, terus diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin saudara. Ya, karena jangan sampai kita katakan kita ini believers tapi kehidupan kita tidak seperti Kristus. Ya, kita menyembah Tuhan yang salah. Kita menyembah Tuhan yang kita kira Tuhan kita itu adalah glamor. Tuhan yang selalu mau membalas. Saya ingat ada seorang kenalan saya saudara. Dia itu ini lucu ya. Dia itu tinggal di Indonesia. Kemudian di lingkungan rumahnya itu rupanya setiap hari itu belakangan ini kalau pagi itu ada pup binatang gitu ya. Kemudian dia pikir ini anjing atau kucing, dia curiga ini tetangganya gitu ya. Tapi ternyata setelah ditelusuri dia sampai kirim saya foto pup. Saya pikir oh no, really don't have to do that. Jadi setelah ditelusuri dia tanya, menurut lo ini pup kucing atau anjing? Saya pikir Anyway, jadi kayaknya itu kucing. Nah jadi dia saking keselnya gitu karena setiap hari dia harus bersihin, kan katanya jijik kan, jorok kan. Dan dia kemudian keluar dari mulutnya, gua sumpahin orangnya bla 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 bla. And this one is a believer. This one is a person who goes to church every Sunday. Ya. Saya katakan, do you really think that the God that you serve will really punish that person karena dia menyumpahi saudara, ya, either kecelakaan atau sakit penyakit gitu. Jadi hati-hati saudara, ya, Tuhan seperti apa yang kita sembah. Karena itu saudara perlu baca Alkitab supaya saudara tidak salah, ya.
Di tengah-tengah perayaan Natal hari-hari ini juga ya saudara ya. Kalau kita lihat perayaan Natal begitu indah, begitu semarak, begitu istimewa, benar? Tapi kalau kita ingat kembali, Tuhan yang kita rayakan kelahirannya adalah Tuhan yang jauh dari glamor. Amin saudara. Tuhan yang jauh dari popularitas. Tuhan yang memilih untuk datang diam-diam ke tengah dunia di dalam segala kesederhanaan dan keterbatasan. Dia yang sendiri adalah Allah, namun tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai Allah, sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, dan taat sampai mati di kayu salib. Tuhan yang itu saudara. Nah kadang jiwa kita berontak, kita maunya kalau kita dijahati orang itu celaka, betul? Mudah-mudahan tidak ada di sini. Di sini semua sudah bertobat ya. Kadang-kadang kita melihat, orang itu dia jahat, dia curang, tapi kenapa usahanya diberkati sementara saya berusaha jalan yang lurus tapi usaha saya nggak diberkati. Nah kalau kita masih berpikir seperti itu, jangan-jangan pemahaman kita terhadap Tuhan itu belum akurat. Benar saudara? Ya, jangan-jangan kita menyembah Tuhan yang tidak akurat. Jadi hati-hati IFC Sydney ya. Saya rindu tadi Marcel, thank you Marcel tadi ingatkan waktu kita di doa pengerja juga bahwa gereja ini adalah gereja yang menekankan pujian, penyembahan dan pengajaran. Jadi saudara belajar firman Tuhan, saudara ikut som, saudara baca ya. Setiap hari kita ada program Faith Comes by Hearing. Saudara baca satu pasal satu hari itu minimal ya. Itu minimal. If you can read 3 chapters a day that's good. If you can read 5 why not? Okay? Ya saudara baca. Saya sering mendengar orang berkata, tapi kan kalau saya nggak ngerti gimana? Baca. Tetap baca, tetap lanjutkan. Tapi saya nggak ngerti, tetap baca. Ya, someday you will understand. But if you never read, if you never start to read, engkau tidak akan pernah understand. That's for sure. Ya, jadi saudara harus baca. Ya, jadi saudara mengenal Tuhan. Jadi saudara belajar firman dan kemudian saudara datang minggu depan, saudara di sini bersama-sama kita corporate worship. Pujianmu pasti berbeda. Saudara pulang, saudara belajar lagi firman selama 1 minggu. Ya, saudara menyembah, saudara punya saat teduh sendiri, pujianmu pasti berbeda. Ya, dan karena itu kalau saudara betul-betul belajar firman Tuhan, saya percaya hari-hari ke depan pujian kita di tempat ini akan berbeda. Benar saudara? Ya, tidak perlu lagi saudara disuruh-suruh, ayo saudara kita sembah dia, angkat hatimu, angkat tanganmu. Saya bilang ke WL tidak perlu diajak. Ya, biarkan jemaat itu menyembah dengan gaya mereka masing-masing, dengan pemahaman mereka masing-masing. So if you wanna dance, dance. If you wanna sing, sing. Ya, if you wanna fall down on your knees, do it. Ya, bukan karena saudara mencari pujian dari sekelilingnya, bukan saudara mau cari sensasi, tapi kau melakukannya untuk Tuhan yang kau sembah. Amin saudara. Amsal 18 ayat 9. Nah ini juga lebih takut lagi saudara. So scary. Tapi this is true. Dan ini sering terlewat saudara. Kita berpikir sesuatu yang kayaknya besar ya. Bondi shooting is very big. Tetapi bagaimana dengan keseharian kita? Amsal 18 ayat 9 berkata, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya, ya. Siapa dari sini yang kadang-kadang, aduh males ya mau ke kantor lagi, atau aduh males ya ke gereja ketemu dia lagi gitu. Ya. Atau aduh males ya di rumah, habis cuci piring, ntar sore ada lagi piringnya. Gitu. Ya, atau vakum, udah divakum begitu rupa, ada lagi debunya, saudara bermalas-malas. Nah di ayat Alkitab dikatakan, kalau saudara bermalas-malas dalam pekerjaan, saudara itu sudah menjadi saudaranya si perusak. Ya, tidak mudah saudara. Ya, so to receive Jesus cost you nothing, but to follow Jesus might cost you everything. Ya. Tidak mudah, tapi it's not impossible. Karena kenapa? Karena kita sudah diberikan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Ya, sama seperti hari ini pada saat firman ini disampaikan dari mimbar, ya. Di dalam dirimu ada pertentangan. Ya, terlihat dari wajah-wajahnya yang tegang saat ini. Jadi di dalam dirimu saya tahu ada pertentangan. Jiwamu berkata, jiwamu mulai resah. Aduh, nggak enak nih omongannya gitu. Tapi di dalam hatimu yang lain ada kerinduan.
oh iya benar Tuhan, terima kasih Tuhan, saya ditegur, ya saya diubahkan. Ya, amin saudara. Jadi sekali lagi itu saudara. Jadi kalau saudara benci, saudara sudah membunuh. Kalau saudara males-malesan, saudara itu menjadi saudara si perusak. Artinya saudara itu sudah satu kubu, udah hopeng dengan si jahat. Ya, ya. Dan kita tidak mau itu terjadi, benar saudara? Karena kita adalah umat yang kudus, kita adalah bangsa yang kudus, umat yang dipilih Tuhan, imamat yang rajani, itu kita, itu identiti kita. Ya, jadi kita jangan menjadi teman atau saudara si jahat. Nah, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Setelah itu saya mendengar tentang bahwa iblis telah turun dengan geramnya yang dahsyat, dan ini dia tidak pilih-pilih saudara. Ya, dia kirim itu semua senjatanya beserta antek-anteknya itu untuk menyerang siapapun yang bisa diserang. Ya, siapapun yang bisa diserang. Siapa itu yang bisa diserang? Orang-orang yang tidak mengerti tentang identitasnya. Orang-orang yang tidak mengerti tentang firman. Ya, siapa itu yang bisa diserang? Orang-orang yang masih goyah. Ya, orang-orang yang masih tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Allah untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Dan itu hati-hati. Nah, kemudian ayat ini berbicara lebih jelas lagi. Tuhan tunjukkan kepada kita dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ayo kita baca bersama saudara. Perbuatan daging telah nyata, yaitu Yes. Come on, louder. Okay, we'll stop right there. Dan jangan lupa di akhirnya itu ada dan sebagainya. So that means like there are more than this. Ya, ada lebih banyak lagi. And then that's the scary thing. Bahwa kejahatan yang ditaburkan si jahat itu ternyata is developing every day. It's evolving as well. Ya. Jadi kadang makanya sekarang kalau saudara lihat dunia ini kejahatan itu sudah semakin banyak gitu variannya. Ya, luar biasa, saudara. Belum lama saya melihat ada seorang wanita di Jepang ya, belum lama mungkin saudara juga lihat, yang dia menikahi pasangannya ya. Tidak apa-apa menikahi pasangannya, is good, that's fine, as long as he is a human. But the thing is, this is not a human, this is an AI, a character, ya, seorang karakter dari artificial intelligence. Jadi dia datang berjalan di ruangan gitu ya. I hope that's not a church. Because there will be something really not good ya kalau itu ternyata church. Kelihatan dia tuh berjalan di aisle gitu ya, di lorong seperti ini, dan dia tuh sambil memegang handphone gitu ya. Jadi dia tukar cincinnya pun itu di hadapan handphone, dan dia memakai kacamata virtual reality gitu ya. Terus dia masukkan jarinya, masukkan cincin dan sebagainya. That is sad, but that is the world that we live in. Ya. Kenyataannya itu adalah dunia yang kita tinggali hari-hari ini. Dan kalau gereja sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah menerima kebenaran firman, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mungkin kita sendiri terpengaruh. Nah, itu yang berbahaya, saudara. Ya, karena sekali lagi gereja dipanggil untuk menjadi terang. Katakan bersama saya, aku dipanggil menjadi terang. Kita dipanggil menjadi terang. Tentu tugas kita bukannya tiba-tiba datang dan menuding-nuding. No. But we do whatever we can do. How about we start with our own children? How about we start with our own family? Ya. Makanya para parents yang ada di sini, kau memiliki tugas yang luar biasa, khususnya di hari-hari akhir ini. Ya, karena kejahatan itu sudah semakin berkembang, kejahatan itu sudah semakin sekali lagi iblis itu telah turun dengan geramnya yang dahsyat. Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Kalau bisa ada yang dia seret, dia akan seret sebanyak-banyaknya saudara. So be very mindful, be aware of your children. Ya, karena untuk itulah saudara dipanggil. Saya sering share ini ke beberapa orang. Saya katakan, kadang ministry kita itu adalah anak-anak kita. Kadang kita tidak perlu berpikir, oh saya mau melayani ke sini, saya mau melayani itu, saya sibuk di kegiatan ini, saya aktif di persekutuan ini dan sebagainya, dan anak-anak terlantar. Saya nggak setuju dengan itu, saudara. Ya, to be honest with you, as your pastor, we do not agree with that. We will say that your family, your children is your first priority. No, first priority of course God. Yeah, so you know what I mean. Jadi your first ministry should be your children, your family. Karena dari keluarga yang kuat itu akan membentuk komunitas yang kuat, gereja yang sehat. Ya, tapi kalau orang tua sibuk dengan pelayanannya, anak-anaknya terbengkalai,
So something is really need to be fixed straight away. Okay? Ya, jadi, nah, saudara, perbuatan daging ini itu bisa kita kategorikan ke dalam 4, ya, at least 4, dan kategori kelima adalah dan sebagainya itu. Yang pertama adalah dosa moral atau seksual, ya. Ini yang termasuk di sini adalah ya salah satunya tadi itu ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Jadi intinya you defile yourself, yang kau menajiskan dirimu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam hubungan, dalam kaitannya dengan seksual dan moral. Yang kedua adalah perzinahan rohani, ya. Perzinahan rohani yang masuk kategori ini adalah penyembahan berhala dan sihir. Jadi engkau menggunakan apapun itu selain Tuhan untuk engkau sembah. Ya, pada saat handphonemu itu sudah menjadi yang pertama engkau pegang, ya. Pada saat bahkan kadang-kadang anak kita bisa menjadi berhala. Ya, pada saat anak kita yang menentukan jalan hidup kita, sehingga kita beralih dari kebenaran firman Tuhan, sehingga kita berkata firman Tuhan nanti, tapi anak saya yang utama, ya. Atau pekerjaan kita, firman Tuhan nanti dulu, yang penting pekerjaan saya, yang penting apa yang bos saya katakan itu yang saya ikuti. Nah, itu sudah menjadi berhala. Saudara, hati-hati, ya. Kemudian juga sihir, banyak sekali sihir modern juga yang ada, saudara, ya. Tidak perlu yang berupa jailangkung dan voodoo dan sebagainya. Tapi saudara tahu di sekolah-sekolah itu bahkan ada anak-anak itu pun mulai bermain. Ya, kalau di Indonesia dulu kita ada jalangkung, ya. Kalau di sini murid-murid saya itu Charlie. Saya nggak tahu itu permainan apa, tapi pokoknya mereka itu ngomong itu di depan pensil warna atau apalah, terus mereka bilang, pensilnya bergerak katanya, padahal itu sebetulnya ada angin ketiup gitu. But anyway, itu adalah cikal bakal dari okultisme. Sihir, ya. Kemudian berapa dari anak-anak kita yang suka dan cinta banget dengan Harry Potter, betul? Ya, beberapa waktu yang lalu kita ada book week. Di kelas saya banyak sekali yang datang dengan kostumnya Harry Potter. Harry Potter itu seperti superhero-nya mereka. Jadi anak-anak itu diajarkan mengenai kuasa gaib, diajarkan mengenai kuasa supernatural. But itu yang bukan berasal dari Tuhan, melainkan yang berasal dari kegelapan. Ya, itu dimulai dari sangat dini, saudara. Ya, iblis itu tidak bodoh, saudara. Ya, dia tidak bodoh. Yang ketiga adalah hubungan dengan sesama. Jadi tadi ya kategori perbuatan daging. Yang satu apa? Saudara masih ingat? Dosa. Oke, yang pertama dosa moral atau seksual. Yang kedua perzinahan rohani. Yang ketiga, Aris masih ingat? Bu Wawa pasti masih ingat? Yang ketiga, atau saya belum bilang, makanya gak ada yang ingat. Oke, yang ketiga adalah hubungan dengan sesama. Nah, di kategori ini, saudara, ini banyak sekali listnya, ya. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan kedengkian. Ya, jadi banyak sekali kategorinya. Nah, ini bukan tanpa sengaja. Jadi Rasul Paulus melis ini sebegitu banyak. Saudara tahu kenapa? Karena hubungan dengan sesama manusia ini yang berusaha dihancurkan oleh si jahat. Ya, jadi dia berusaha menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan kadang-kadang atau sering ya itu lewat hubungan kita dengan manusia. Ya, kadang-kadang kalau kita mengalami Tuhan itu kayaknya indah gitu. Tapi pada saat kita bertemu dengan pasangan kita, katakan, kok kayaknya berantem terus. Nah, justru itu yang dipakai si jahat. Atau kita bertemu dengan kawan kita, atau bertemu dengan rekan kerja kita. Kayaknya kalau di gereja senang banget itu, suasananya indah, luar biasa hadirat Tuhan. Begitu Senin ketemu tempat kerja, ketemu bos, ya itu mulai kitanya digojlok emosi kita. Ya, jadi itu. Nah, jadi makanya Paulus itu menekankan hubungan dengan sesama itu kita harus hati-hati, saudara. Sekali lagi, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, percideraan, roh pemecah dan kedengkian. Nah, sekali lagi kenapa ini yang sering diserang oleh si jahat? Nah, kalau saudara baca terus ya dari ayat 15 sampai Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu setelah dan sebagainya, dikatakan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekali lagi.
Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Nah, tapi di sini saudara harus ingat bahwa yang dimaksud dengan Paulus, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris akan lebih jelas ya. Yang dimaksud dengan Rasul Paulus bukanlah dosa yang once off. Aduh, saudara udah emosi, terus saudara diingatkan sama Tuhan, dek gitu. Oh ya, aku tadi udah emosi dan saudara menyesal. Bukan yang seperti itu. Tapi ini adalah pada saat saudara memutuskan untuk tinggal di dalamnya. Ya, jadi pokoknya bawaannya mau emosi aja. Saya dulu pernah dengar ada seorang teman juga yang bilang ya, kerjaannya tuh di tempat kerjanya tuh penuh dengan tantangan gitu. Penuh dengan tantangan, banyak customer komplain gitu ya, customer datang komplain. Jadi dia bilang, pokoknya bawaannya maunya emosi aja gitu. Jadi itu ya. I know she's kidding ya. Tapi again saudara, jadi ini adalah berbicara mengenai kita sudah tahu itu salah tapi kita memilih untuk tinggal di dalamnya. Nah, itu yang salah. Dan dikatakan oleh Paulus, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, atau sekali lagi saya ubah, barang siapa memutuskan untuk terus-menerus melakukan hal-hal yang demikian, apa yang terjadi saudara? What is the consequence? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara di sini, kalau saudara sudah ikut SOM ya, dan saya harap semua di sini sudah yakin 100% bahwa this is not talking about your salvation. Once you receive Jesus as your personal Lord and Savior, pasti Tuhan sudah berikan Roh Kudus dan engkau akan dimampukan untuk bertobat, metanoia, mengalami perubahan ya, berjalan meninggalkan hidupmu yang lama. Tapi kalau engkau masih terus-menerus hidup dalam dosa, engkau diingatkan, engkau tidak menghiraukan ya, pada saat Roh Kudus mengingatkan, kau cuekin, lama-lama suara itu makin kecil, pengaruhnya semakin kecil saudara, dan lama-lama engkau berjalan itu engkau bablas ya. Tapi saya harap, kami berdoa di tempat ini semua saudara punya hati yang lemah lembut. Engkau punya hati yang mau diajar dan mau dibentuk ya saudara, sehingga tidak ada yang akan kehilangan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sekali lagi bukan berbicara mengenai salvation, tapi berbicara mengenai engkau kehilangan inheritance experience. Ya, engkau kehilangan pengalaman atau suatu privilege untuk mengalami warisan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu bukan berbicara mengenai makanan atau minuman, tapi kerajaan Allah berbicara mengenai sukacita, damai sejahtera dan kebenaran oleh Roh Kudus. Jadi kalau engkau memilih untuk terus-menerus melakukan perbuatan daging, maka sudah pasti engkau tidak punya sukacita. Gimana mau sukacita setiap hari ketemu orang itu bawaannya mau emosi, ya misalnya. Engkau tidak memiliki damai sejahtera. Bagaimana mau damai sejahtera? Engkau tahu bahwa setiap hari engkau mencuri, setiap hari engkau datang ke kantor, engkau mencuri waktu di kantor. Bagaimana engkau harus bisa punya damai sejahtera? Dan engkau tidak punya kebenaran oleh Roh Kudus. Dan ini berbicara engkau mengenai kehilangan kesempatan untuk beroperasi di dalam power and authority yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Ya, karena sekali lagi bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa dalam nama Yesus, kalau engkau sendiri menjadikan dirimu adalah seteru Allah. Ya, bagaimana engkau bisa mengatakan engkau tahu bahwa kamu berdoa dan dalam nama Yesus ini sembuh? Bagaimana engkau bisa menggunakan nama itu kalau engkau sendiri tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan? Ya, sekali lagi dikatakan bahwa perbuatan daging adalah permusuhan dengan Allah, persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. So you choose. You cannot be at the middle. You cannot be at the middle. Kalau saudara mau jahat, saudara jahat. Ya, kalau saudara mau baik, 100% baik saudara. Kalau engkau ada di tengah-tengah, engkau itu babak belur. Engkau diserang dari yang jahat, engkau diserang dari yang baik. Ya, jadi engkau pilih. Sama seperti Yosua berkata, pada hari ini aku memutuskan that me and for my whole family we will worship the Lord. Ya, aku memutuskan hari ini aku dan seisi rumahku kami memutuskan untuk menyembah Tuhan. Gitu ya saudara ya. Dan sekali lagi karena kerajaan Allah itu currency-nya adalah currency kerajaan sorga itu adalah kasih. Ya, kalau saudara nanti lihat di 1 Yohanes, 2 Yohanes kalau saudara baca, itu isinya adalah perintah untuk saling mengasihi. Kita boleh lompat dulu Pak Erwan, thank you. 1 Yohanes 4 ayat 8. Apa isinya saudara? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, jadi tadi sudah jelas, makanya perbuatan daging itu isinya adalah perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, percideraan, ya. Dan itu kan tidak ada kasih di sana. Dan di 1 Yohanes sudah dikatakan bahwa
kamu tidak mengasihi artinya kamu tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. It's very simple, very explicit. Ya, very simple. Jadi kalau engkau katakan engkau mengenal Allah, engkau menyembah Allah, berarti engkau harus mengasihi. Karena Allah itu adalah kasih. Ya. Kemudian di 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita sering kali mengutip firman dari Yohanes, dikatakan, oh engkau di dalamku, aku di dalam engkau, gitu ya. Kan itu ya, barang siapa ada di dalamku, aku di dalam dia, maka engkau akan berbuah dan seterusnya. Tapi kita lupa bahwa ada juga ayat ini yang menerangkan lebih jelas lagi. Bahwa bagaimana kalau kita mau ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kita. How can we achieve that relationship? How can we achieve to that state? Ya, caranya adalah dengan kita tetap berada di dalam kasih. Ya, katakan kiri kananmu, tetap berada di dalam kasih. Ya, tetap berada di dalam kasih. Oke, kembali ke perbuatan daging, saudara. Jadi tadi dosa moral atau seksual, dosa perzinahan rohani, dosa hubungan dengan sesama. Yang keempat adalah gaya hidup, ya, gaya hidup atau lifestyle. Di sini yang termasuk kategori ini adalah kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ya, jadi saudara hati-hati. Saya diingatkan juga oleh Tuhan ya. Kalau saudara lihat sekarang Instagram hari-hari ini yang paling banyak followersnya itu apa? Makanan. Selain itu, traveling, ya. Itu apa, saudara? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya, jadi again, saudara hati-hati. Kadang it's very subtle. Kadang apa yang kita lakukan kita tanpa sengaja kita telah masuk ke dalam perangkap si jahat. Dan kita telah menyerahkan anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata kelaliman. Kita mempropagandakan the system or the value of the kingdom of darkness. Ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Saudara ingat pada saat Yesus itu dicobai di padang gurun. Pertama disuruh adalah makanan. Ya, very basic, it's very primitive needs of a mankind. Ya, makanan, kan lapar kan? Suruh ubah batu menjadi roti. Makanan, keinginan daging. Kemudian berikutnya adalah suruh menjatuhkan diri. Coba jatuh dari atas, ntar kan ada malaikatnya. Ya, kalau Yesus itu tidak hati-hati, dia pikir oh ya betul juga ya. Tapi kan Yesus berkata bahwa ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian dibawa ke bubungan bait Allah, diperlihatkan semua kota dengan segala gemerlapannya. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya. Dan itu yang dicobai si jahat. Dan kalau kita lihat patternnya itu selalu 3 itu, saudara. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, so we've got to be very, very aware of that. Ya, jangan sampai kita jatuh ke dalam itu tanpa kita menyadarinya. Jadi gaya hidup, kemabukan, pesta pora. So be very mindful. When you scroll your social media, ya hati-hati ya. Oh, terus ini, wah ada makanan ini nih, lanjut sini misalnya. Terus akhirnya pikiran saudara terus dipenuhi hanya dengan makanan. Atau saudara lihat, oh mau traveling ke sini. Atau saudara melihat Instagramnya si A, si B, si C ya, teman-teman saudara, wah dia udah begini, begitu dan sebagainya, saudara juga mau. Kalau foto selalu tas yang paling mahal dibawa, terus taruhnya paling depan, jadi muka nggak kelihatan nggak apa-apa, yang penting tasnya mereknya yang jelas, jangan sampai ketutup. Itu ada, saudara saya nggak bercanda ya, teman saya ada gitu di Facebook gitu ya. Yang seperti itu. Jadi kemanapun dia pergi itu pasti, dan tasnya tuh besar, dan tasnya memang mahal ya, yang ribuan dolar. Jadi pasti posenya tuh selalu sama, tasnya yang paling depan dan dia begini gitu ya. Jadi itu ya saudara. Jadi nggak apa-apa, saudara punya tas itu nggak apa-apa betul. Tapi begitu niatmu adalah untuk to show off, ya itu sudah kurang baik saudara. Ya, jadi gaya hidup, kemabukan, pesta pora, dan kategori yang terakhir adalah kategori dan sebagainya. Jadi coming soon, ya work in progress. Nah itu yang hati-hati saudara, ya kategori coming soon-nya ini yang kita harus waspada. Nah bagaimana kita mewaspadai kategori yang coming soon? Kategori yang 1, 2, 3, 4 itu udah jelas ya. Bagaimana kita bisa mewaspadai kategori yang coming soon?
Coba saudara saya kasih kesempatan 10 detik coba coba saudara share ke rekan saudara. Bagaimana kita mewaspadai yang coming soon? Ayo boleh. Ini pertama kalinya nih di gereja saudara boleh ngobrol. Pada saat khotbah. Ayo 5 more seconds. Oke. Ya. Karena ini bukan di kelas jadi tidak perlu tunjuk tangan. Nah, jadi waspada ya saudara ya. Saudara sudah share ya, saya harap saudara tahu. Tapi kalau dari saya, salah satunya adalah saudara itu harus tergabung di dalam oikos. Karena di sanalah saudara dipantau, yes. Karena saudara di sana dipantau, saudara dibina ya. And then you open your life, you keep your life accountable to everyone in your oikos, ya. Saudara tidak perlu buka-bukaan semua isi hatimu atau isi kehidupanmu kepada orang isi gereja. No, we don't want that. We don't want that. Don't do that. Tapi di dalam oikos, di dalam keluarga rohani, di sanalah engkau bertumbuh. Ya, di sanalah engkau boleh terbuka. Di sanalah engkau menemukan tempat, a safe place for everyone to be just whoever you are. Ya, engkau bisa terbuka dan kita akan saling mendoakan, kita saling menuntun, kita saling mengingatkan. Siapa di sini yang sudah ada oikos? Saudara harus bersyukur. Sekali lagi saya katakan, saudara bersyukur saudara punya keluarga rohani. Ya, saudara harus bersyukur saudara punya keluarga rohani. Orang-orang, apalagi kalau saudara punya gembala oikos ya, seperti Henry, seperti Pak Erwan, ada Julius, ada Yosi di sini, dan akan ada banyak lagi, ya. Ada Marcel ya sebagai ketua departemen oikos kita. Saudara bersyukur karena orang-orang ini Tuhan pilih di dalam hidupmu untuk menjadi gembala-gembala kecil di dalam kehidupanmu. Ya, bukannya berarti Pak Bernard dan Bu Sandra itu tidak mau tahu, bukan. Tapi kadang terlalu banyak kita juga nggak tahu. Dan sekali lagi, again, we do not want you to open about everything in your life to us or to the church. Ya, jangan nanti jadi pos kota. Saudara open di dalam oikos saudara, ya, sehingga dengan demikian kita bisa saling mewaspadai kategori kelima, yaitu kategori dan sebagainya. Amin, saudara. Oke, jadi itu. So saudara, we have the power to stop the reign of sin in our life. Ini perintah Tuhan. Jadi artinya bisa kita kerjakan. Kalau kita kembali di Roma 6 ayat 13 tadi dikatakan, janganlah engkau menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi, nah ini, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, ya. Jadi saudara itu sudah mati. Saudara yang dulu manusia lamamu itu sudah mati, tapi engkau sekarang hidup. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh imannya anak Allah, by the faith of the Son of God. Ya, sekali lagi, by the faith of the Son of God, oleh iman anak Allah. Saya suka menambahkannya, ya, waktu itu Henry nanya, kenapa judulnya darah penebusku? Aku bilang darahnya penebusku, jadi emphasis. Oleh imannya anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan hidupnya untuk kita. Ya, jadi kita ini sekarang Kristus yang hidup di dalam kita harusnya. Ya, bukan lagi manusia lama kita. Jadi pada saat orang berjumpa dengan kita, again, this is not to condemn you, but this is just a reminder, even like for myself. Ya, pada saat orang ketemu dengan kita, orang harusnya udah nggak bisa membedakan ini Bu Wawa atau Pak Aris ya. Harusnya orang tuh membedakan, harusnya orang tuh udah lihatnya ini Kristus. Ketemu Pak Aris, ini Kristus. Ketemu Pak Bernard, ini Kristus. Ya, ketemu Sophie, ini Kristus. Jadi semuanya adalah Kristus, gitu ya. Jadi dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan karena ini ada di firman Tuhan, ini adalah perintah Tuhan, so that means it is doable. Ya, it is doable. Ini bisa dilakukan. Karena kalau tidak, berarti Tuhan itu tidak menghargai firman-Nya sendiri. Jadi pada saat Dia berkata, Dia tahu bahwa itu bisa dilakukan. Ya, amin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa melanjutkan yang ini? Serahkanlah anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Bagaimana kita bisa to stop the reign of sin in our life? Yang ke-1, we've gotta live from our new identity. Salah satu topik yang saya sangat suka, ya, karena menurut saya ini adalah awal dari segalanya, ya.
Saudara bisa mulai dari Efesus, ya, Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Bahwa kita ini sudah dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Bahkan before the laying of the foundation of this world, kita itu sudah dipilih, ya, untuk menjadi kudus dan tak bercacat. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi saudara dan saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Ya. Saya ingat mungkin beberapa tahun yang lalu saya pernah khotbah tentang ciptaan baru, ya. Jadi saudara bisa lihat di YouTube channelnya di IFC. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 17, as he is, so are we in this world. Saya sengaja ambil terjemahan New King James karena ini lebih jelas, ya. As he is, so are we in this world. Jadi kita ini adalah Kristus. Bagaimana Kristus saat ini ada di sebelah kanan Allah Bapa, begitulah kita, ya. Dan kalau kita memandang Kristus, jadi kita tahu identitas kita adalah ciptaan baru. Kita tahu bahwa kita ini hidup, bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Kita tahu bahwa sebagaimana Kristus demikianlah kita. Maka kita tidak akan melakukan atau tinggal di dalam perbuatan daging. Kita tidak akan membiarkan dosa menguasai kita lagi. Yang kedua, renewing our mind. Roma 12 ayat 2. Ya, saudara juga sudah sangat hafal ayat ini, saudara. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Come on, if you know this verse, come on, read it loud with me. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, ya, yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi saudara bisa membedakan, bukan cuma sekedar membedakan yang baik dan yang jahat. Itu mah basic, that is kindergarten, ya. Membedakan yang baik dan yang jahat itu basic. Tapi saudara mau bertumbuh terus, amin saudara. IFC Sydney terus mau bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, amin. IFC Sydney terus bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa, amin. Menjadi mempelai Kristus yang dewasa. Seorang mempelai yang bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan, yang kehendak Allah dan yang sempurna. Kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ya, jadi bukan cuma sekedar membedakan yang baik dan yang jahat. Ya. Ke gereja gak ya? Atau nonton Netflix nih, aduh sayang banget nih. Itu mah udah biasa, itu TK, ya saudara. Tapi IFC Sydney akan membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Oh haleluya. Yang ketiga saudara, tadi yang kedua selain Roma 12 ayat 2, ada satu lagi dari Efesus 4 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ya, saya ingat saya juga ada satu khotbah seri tentang ada satu khotbah saya tentang manusia lama, ya. Jadi saudara kalau yang mau belajar lebih banyak, saudara bisa lihat itu di channelnya IFC. Manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Jadi bukan cuma sekedar baju baru. Jadi Natal ini saudara jangan cuma mikir beli baju baru, ya. Tapi saudara berpikir saudara mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang ketiga saudara, walking in the spirit, Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, jadi yang kesatu tadi, bagaimana kita how do we have the power? How can we have the power to stop the reign of sin in our life? Yang kesatu, you live from your new identity. Yang kedua, saudara, renew your mind. Ya, dan yang ketiga, you walk in the spirit. Hiduplah oleh roh, maka engkau akan tidak menuruti keinginan daging. Amin saudara, saya minta worship team boleh kembali. Nah, IFC Sydney, this year Christmas will always be remembered in our nation's history. Dan kejadian ini telah menunjukkan betapa dunia membutuhkan Savior. Ya. Dan pada saat kita saat ini terus sedang merayakan Christmas, ya saudara ya. Meskipun gereja kita sudah merayakan tanggal 7 yang lalu. But I hope that the message of Christmas, the spirit of Christmas itu tetap kita rayakan. We honor that. Especially we take this time. We take this special time to do the reflection, to reflect of everything that we have done this year. Dan bagaimana kehidupan kekristenan kita. Nah, kita membutuhkan Savior. Pak Bernard sudah
berkhotbah pada tanggal 7 itu bahwa the Savior has come. Ya, kita dunia ini membutuhkan Savior who changes us from inside, yang mengubah kita dari dalam. Ya, sebab Dia memberikan rohnya untuk mengubah dan menuntun kita, sehingga kita bisa menang atas keinginan daging. So IFC Sydney, at this moment, we do not need more negative comments about this situation, but we just want to pray. We want to pray for all the victims and for all who are impacted by the incident. We just want to bless them. Kita berdoa untuk pemulihan, untuk kesembuhan. Bahkan kita berdoa juga untuk pemulihan di negeri ini, untuk pemulihan bagi bangsa-bangsa. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa yang telah mengalami intergenerational luka batin, ya, or historical wound in their past. Kita berdoa untuk pemulihan, untuk kesembuhan. So again, at this moment, we do not need more negative comments about this situation, especially when it is directed to our government. Tetapi ini adalah saatnya kita, IFC Sydney, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, to speak blessings for our government, to speak peace, to speak healing, and to speak restoration. Come on, can I invite everyone to stand on your feet? Let us be the love that the world needs. Yesus sudah datang ke dunia ini sehingga kehidupan kita yang lama itu sudah disalibkan. New life was made available and the Spirit was given, so we no longer to live by the flesh. Ya, Yesus sudah datang. Yesus sekali lagi, yang walaupun Dia adalah Allah, namun Dia telah meninggalkan segala-galanya itu, tapi Dia memilih untuk mengosongkan dirinya sebagai manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah taat sampai mati. Dan karena itu Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas langit, di kolong langit. Dan setiap orang yang berseru kepada Yesus itu diselamatkan. Jadi biar itu yang menjadi kerinduan kita hari-hari ini. Again, so whenever you watch the news, whenever you read the news, let your mind be all with God. Biarkan pikiranmu terus dikuasai oleh isi hatinya Tuhan. Engkau melihat dari kacamatanya Tuhan, dari perspektifnya Tuhan. We speak shalom untuk kotamu. Speak shalom to your family and even speak shalom to yourself. Dan pada kesempatan ini saya juga sekali lagi, if there is any of you yang hari-hari ini engkau merasa bahwa engkau dibebani oleh kebencian, percideraan, perseteruan, atau apapun yang ada di dalam kategori 4 kategori ataupun mungkin 5 kategori itu, saudara, saat ini I just want you to close your eyes. So every eyes closed and every head bowed. So this is only between you and your God. You do not have to raise your hands. No one should know. No one has to know. It is only between you and your God. Come on, make peace. Make peace. Settle it down. Settle it down today. Jangan pulang hari ini ke rumahmu engkau masih membawa sampah. Ingat, saudara harus auto empty, saudara. Pada saat kau punya sampah, kau punya ganjalan, datang ke kakinya Tuhan. Come to your Savior, come to the Lord, come to Jesus. Dan biarkan Dia yang akan mengangkat itu semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus-Mu terus Tuhan yang membongkar isi hati kami Bapa. Sebab kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Siang ini kami sebagai gereja-Mu kami datang. Kami mau dipulihkan supaya kami bisa memulihkan dunia ini Tuhan. Kami bisa memulihkan orang sekeliling kami. Sehingga dunia ini tidak menjadi semakin gelap. Sebab ada kami Tuhan. Ada kami Tuhan. Ada kami Tuhan. Dan kami membawa terang untuk sekeliling kami. Oh, thank you Lord. We receive your healing. We receive your forgiveness. We receive your restoration.